Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Guntur Panemuan dengan NIM H082107 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Di sini saya akan melakukan penyuluhan pertanian di Desa Bolong dengan materi penyuluhan yaitu pertanian organik dan penggunaan pupuk organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan dan dapat berkumpul pada siang hari ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu petani dari Desa Bolong yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam penyuluhan pertanian kali ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Guntur Panemuan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri 11 Maret. Di sini saya akan melakukan penyuluhan pertanian dengan materi yaitu pertanian organik dan penggunaan pupuk organik. Nah, sebelumnya saya telah melakukan wawancara dan observasi di Desa Bolong ini. Dari hasil wawancara dan observasi tersebut, saya mendapatkan bahwa banyak petani di Desa Bolong yang lebih sering menggunakan pupuk kimia daripada menggunakan pupuk organik. Penggunaan pupuk kimia memang lebih unggul untuk kesuburan tanaman, tetapi untuk kesuburan tanah itu kurang baik. Kenapa? Karena penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus dapat menyebabkan kesuburan tanah menghilang dan tanah tidak dapat ditanami kembali. Nah, untuk mencegah hal tersebut, lebih baik kita mengubah pertanian konvensional kita menjadi pertanian organik. Selanjutnya, apa itu pertanian organik? Pertanian organik merupakan pertanian dengan teknik sederhana dengan menggunakan bantuan mikroorganisme penyubur tanah untuk membuat tanah itu lebih seimbang dan tanaman dapat tumbuh dengan baik dan subur. Pertanian organik ini tidak menimbulkan efek samping untuk tanaman maupun untuk manusia atau lingkungan sekitarnya. Tentu saja ini sangat baik untuk pertanian jangka panjang sehingga anak cucu kita nanti tetap bisa bertahan di lahan yang sama dan terus-menerus dapat diturunkan. Dalam pertanian organik ini untuk mengendalikan hamanya juga menggunakan cara-cara organik, yaitu dengan menggunakan buah maja, lada hitam ataupun cabai. Dengan menggunakan buah maja atau lada hitam ini bisa membuat hama-hama tersebut hilang dan tidak mengganggu ekosistem lingkungan sekitar. Nah, keuntungan dari pertanian organik sendiri yaitu yang pertama, tanaman yang dihasilkan ataupun buah yang dihasilkan itu lebih sehat untuk tubuh dan lebih bagus untuk dikonsumsi karena kandungan vitamin di dalamnya lebih baik. Selanjutnya, ramah terhadap lingkungan sehingga tidak menimbulkan polusi untuk lingkungan. Ada juga pertanian organik ini sangat baik untuk pertanian jangka panjang karena kesuburan tanahnya terus terjaga dan kesuburan hariannya tetap seimbang. Berikut ini ada beberapa contoh hasil pertanian organik di Indonesia, bisa Bapak dan Ibu lihat. Itu merupakan contoh foto atau gambar dari pertanian organik yang telah ada di Indonesia. Dari foto tersebut kita dapat melihat bahwa pertanian organik itu tidak hanya bisa ditanami oleh satu jenis tanaman dalam satu lahan, tapi bisa dua ataupun tiga jenis. Contohnya seperti padi dengan jagung ataupun padi dengan cabai. Nah, untuk mewujudkan pertanian organik tersebut perlulah kita mengubah penggunaan pupuk kimia menjadi pupuk organik. Pupuk organik itu merupakan pupuk yang terbuat dari sisa-sisa makhluk hidup, baik itu kotoran hewan ataupun tanaman kering atau daun-daunan kering. Nah, pupuk organik sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Kalau pupuk organik padat tersebut merupakan pupuk yang terbuat dari bahan-bahan padat seperti kotoran hewan ataupun dedaunan kering. Sedangkan pupuk organik cair merupakan pupuk yang berbentuk larutan yang di dalamnya berisi mikroorganisme penyubur tanah.
pupuk organik padat dan pupuk organik cair tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pupuk organik cair yaitu lebih mudah diserap oleh tanah karena bentuknya yang cair, sehingga akar lebih mudah merespon pupuk tersebut. Tetapi pupuk organik cair ini memiliki kelemahan, yaitu umur simpannya yang relatif lebih pendek daripada pupuk organik padat. Perbedaan kedua pupuk ini juga terlihat dari bentuknya ya. Bentuknya yaitu yang satu cair dan yang satu padat. Nah, dalam keamanan dalam penggunaannya, pupuk organik baik yang cair maupun yang padat itu sama-sama aman untuk tumbuhan karena keduanya fungsinya sama, yaitu menyuburkan tanah dan memenuhi nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Baiklah, di sini saya membawa beberapa contoh pupuk kimia dan pupuk organik. Bisa dilihat ini merupakan contoh pupuk organik cair yang di dalamnya ada bakteri Nitrosomonas dan Nitrobakteri. Ini kegunaannya untuk menyuburkan tanah dan cara penggunaan itu bisa dikocor ataupun disemprotkan ke daun-daun pada tanaman. Selanjutnya ada pupuk kimia. Di sini saya membawa contoh magnesium sulfat. Magnesium sulfat sendiri merupakan pupuk untuk mengatasi masalah daun menguning karena kekurangan unsur kalium dan magnesium. Sedangkan ini saya juga membawa contoh dari obat pencegah hama yaitu insektisida Abasel. Ini gunanya untuk membunuh hama-hama tanaman seperti semut dan lainnya. Sekian dari pemaparan materi kali ini. Apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Saya ada, Pak. Silahkan. Apa keunggulan atau kekurangan dari penggunaan pupuk organik terhadap suatu tumbuhan, Pak? Nah, kalau pupuk organik ini memiliki kelebihan yaitu mudah dibuat karena bahan-bahan untuk membuat pupuk organik ini merupakan bahan-bahan yang mudah kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kotoran hewan ataupun daun-daunan kering. Selanjutnya pupuk organik ini lebih baik daripada pupuk kimia dalam bidang pemenuhan nutrisi untuk tanaman karena nutrisinya lebih lengkap. Sedangkan kekurangan dari pupuk organik ini sendiri yaitu pembuatannya itu memerlukan waktu yang sangat lama karena kotoran hewan dan dedaunan tadi itu harus didiamkan dalam waktu yang relatif lama. Selanjutnya untuk pemenuhan unsur hara dalam pupuk organik ini sangat kecil, sehingga kalau untuk pemupukan tanaman itu memerlukan dalam jumlah yang banyak. Apakah Bapak sudah puas? Apakah ada pertanyaan lain? Sepertinya sudah tidak ada ya Pak Bu. Oleh karena itu saya cukupkan penyuluhan pertanyaan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.